Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan membagikan 5 buku yang bisa menambah pengetahuan teman-teman dan bisa upgrade skill teman-teman ketika teman-teman ngebuat suatu aplikasi. Baiklah teman-teman, tanpa panjang lebar, mari kita mulai videonya. Buku pertama yang aku rekomendasikan adalah buku Clean Code. Nah, buku ini tuh udah seperti buku saku bagi developer ya, teman-teman ya. Di buku ini kita akan diajarkan tentang bagaimana cara menulis code yang clean. Seperti nama bukunya ya, Clean Code. Nah, di sini kita akan diajarkan tentang bagaimana menstruktur kode kita, lalu bagaimana kita menamai suatu fungsi, menamai variabel, dan bagaimana cara kita untuk menulis kode dengan baik dan benar. Karena kita tahu ya teman-teman ya, kalau kita bikin aplikasi, itu aplikasinya nggak sekedar jadi aja, kita tuh harus menulisnya dengan baik dan benar. Nah, buku ini nih agak mengintimidasi ya teman-teman ya, karena ketebalannya ini yang sangat tebal banget. Itu ada sekitar 300 halaman lah yang teman-teman harus baca. Tapi aku yakin kalau teman-teman konsisten dan baca setiap hari sedikit demi sedikit, pasti teman-teman udah bisa menamatkan buku ini dalam ya 3 bulan lah, pasti udah bisa tamat ya. Tapi teman-teman, di buku ini itu kekurangannya contoh-contoh sintak yang diberikan itu menggunakan bahasa Java. Jadi kalau teman-teman belum familiar dengan bahasa Java, teman-teman itu harus berpikir ekstra untuk memahaminya ya. Aku menempatkan buku ini di urutan pertama karena buku ini tuh sangat daging ya teman-teman ya. Teman-teman harus baca buku ini. Lalu buku kedua yang harus teman-teman baca itu adalah buku Next Level Database Technique for Developer. Nah, buku ini itu harus teman-teman baca karena apa? Karena materi database yang kita dapat ketika kita kuliah atau ketika kita belajar dulu itu sebenarnya udah kedaluarsa ya. Bisa saja buku saku kita terakhir kita belajar database itu tahun 2019, tapi sekarang kan udah tahun 2023 ya. Udah pasti banyak yang diupdate dan banyak improvement dari database-nya. Nah, buku ini khusus untuk teman-teman yang sudah paham tentang konsep dasar database. Karena di buku ini itu kita diajarkan tentang konsep yang lebih advance dan yang lebih terbaru. Seperti judul bukunya, di buku ini kita tuh akan membahas konsep-konsep database yang common sense untuk developer. Jadi di buku ini dibuat khusus untuk developer. Bisa dibilang buku ini tuh sebagai cheat sheet. Karena di setiap bagiannya ini kita akan diberikan tips dan trik yang bisa langsung kita implementasi di aplikasi kita. Nah, beberapa konsep yang dibagikan di buku ini adalah tentang konsep data manipulation, query data, skema, dan index. Teman-teman yang tertarik untuk membaca buku Next Level Database Technique, teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini. Selanjutnya ada buku pengantar vImprove. Nah, buku ini ditunjukkan untuk teman-teman yang pengen make Vim. Teman-teman yang pengen make Vim sebagai text editornya ya. Kenapa pakai Vim itu kebanyakan orang yang sekarang sudah beralih ke Vim, katanya dengan Vim itu mereka bisa lebih produktif ketika menulis code. Karena mereka nggak usah pegang mouse, bisa mengandalkan keyboard untuk berpindah-pindah file ya. Nah, buku yang ditulis Mas Noval ini itu sangat mudah dipahami. Pada bab awal kita akan diberikan latar belakang kenapa penulis yang ngebuat buku ini itu berpindah dari editor lain ke editor Vim. Lalu selanjutnya kita akan dibawa untuk menelusuri satu persatu fitur yang ada di Vim dan yang paling sering akan kita gunakan. Teman-teman mungkin sudah terbiasa dengan VS Code ya, tapi kita tuh perlu membiasakan untuk mencari alternatif ya. Karena dengan mencari alternatif ini kita bisa melihat potensi dan pengalaman yang berbeda dari hal-hal yang udah kita lakukan sebelumnya. Buku selanjutnya adalah buku yang khusus untuk teman-teman yang pengen belajar Golang. Nah, buku ini judulnya Let's Go.
Nah, buku ini nih sangat populer ya di kalangan komunitas programmer Go. Nah, di buku ini kita akan berfokus untuk belajar web development dengan Go. Nah, aku sangat merekomendasikan buku ini karena di buku Let's Go ini teman-teman akan belajar fundamental sampai dengan teman-teman bisa ngebuat aplikasi web service dengan Go. Nah, di sini juga kita akan belajar tentang database SQL di Go, kita akan belajar security, kita akan belajar RESTful routing, session management, dan masih banyak lagi. Di final buku ini, kita akan diajarkan untuk membuat aplikasi web yang modern dan aman. Kalau teman-teman tertarik untuk membaca bukunya, teman-teman harus ngebayar beberapa dolar lah untuk membacanya. Yang terakhir, ini ada buku yang jadi favoritku juga. Buku ini tuh mengajarkan tentang microservice. Nah, buku ini judulnya adalah Microservice from Design to Deployment. Ya, ingat ya teman-teman, from Design to Deployment. Nah, buku ini nih, aku sebagai yang udah pernah baca buku ini, menurutku sangat cocok untuk starting point bagi teman-teman yang pengen paham tentang microservice. Ya, ini buat teman-teman back-end nih sangat relate banget ya microservice ya. Teman-teman akan dimudahkan untuk belajar microservice dengan buku ini. Karena ya kita akan belajar dari design to deployment. Nah, penjelasan-penjelasan di buku ini juga sangat mudah dipahami ya teman-teman ya. Kita akan dijelaskan kenapa kita harus microservice, lalu bagaimana itu implementasi microservice, tentang bagaimana kita bisa migrasi dari monolith ke microservice. Itu nanti semua akan dibahas di buku ini. Nah, tapi kekurangannya di buku ini teman-teman, itu akan ada endorse beberapa produk dari Nginx ya. Karena memang buku ini yang nulis itu adalah tim dari Nginx. Tapi yakin teman-teman, buku ini sangat worth to read. Aku sangat merekomendasikan buku ini ya. Dan jumlah halaman dari buku ini juga cukup mengintimidasi ya teman-teman ya. Buku ini tebal banget ya. Tapi menurutku itu wajar lah karena memang kita akan dibawa untuk memahami proses pembuatan microservice dari design to deployment. Aku kira sampai sini dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada rekomendasi buku yang lain, silahkan teman-teman tulis di komentar. Aku Asdita, sampai ketemu di video berikutnya.